Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, "Janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Dan baginda Nabi menegaskan dalam hadisnya, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhum mardudatan la tuqbalu." Barang siapa beramal tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka segala amalnya akan ditolak, yakni tidak diterima. Oleh karenanya, daripada menghabiskan waktu menunggu azan maghrib dengan scroll postingan di FB, Instagram, dan TikTok, lebih baik Anda simak sedikit penjelasan tentang puasa berikut ini. Makna puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan secara istilah, puasa berarti ibadah kepada Allah yang disertai niat dengan menahan diri dari makan minum dan seluruh yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari makna puasa itu setidaknya bisa kita urai penjelasan sebagai berikut. 1. Rukun puasa. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Hambali, puasa hanya memiliki satu rukun saja, yakni menahan diri dari segala yang membatalkan. Sedangkan pendapat mazhab Imam Maliki dan Syafi'i terdapat beberapa rukun puasa. Dalam mazhab Imam Maliki terdapat dua pendapat tentang rukun puasa. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa rukun puasa ada dua, yakni menahan diri dan yang kedua, niat. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa niat bukanlah termasuk rukun puasa, melainkan hanya syarat sah puasa. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang paling banyak diterima oleh kalangan mazhab Imam Maliki. Dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun puasa itu ada tiga, yakni menahan diri dari yang membatalkan, niat, dan orang yang berpuasa. Kesimpulannya, baik mazhab Imam Hambali, Hanafi, Maliki maupun Syafi'i, bahkan mazhab Ja'fariyah sama-sama berpendapat bahwa hukum puasa Ramadan adalah fardu ain atau kewajiban individual setiap umat Islam. Penjelasan detail terkait puasa Ramadan menurut 4 mazhab itu ada dalam kitab Fikih 5 Mazhab karya Muhammad Jawas Mughniyah yang akan kami urai secara ringkas dalam video ini. Syarat puasa. Bahwa syarat sah puasa adalah beragama Islam dan disertai niat, sebagaimana dalam ibadah-ibadah lainnya. Maka bagi yang tidak beragama Islam, puasanya tidak diterima. Begitu juga kalau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya tanpa ada niat. Menurut kesepakatan kelima mazhab, tidak dikatakan ibadah puasa. Selain syarat di atas, suci dari haid, nifas, tidak sakit dan tidak berada dalam perjalanan, bagi orang yang mabuk dan pingsan, menurut beberapa mazhab ada perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, jika perasaan orang yang mabuk atau pingsan tersebut hilang sepanjang waktu berpuasa, maka puasanya tidak sah. Tetapi jika hanya sebagian waktu puasa saja, maka puasanya sah. Namun, bagi orang pingsan wajib mengganti puasanya apapun penyebab pingsannya. Tetapi bagi orang yang mabuk, tidak wajib mengganti puasa jika mabuk tidak disebabkan oleh dirinya sendiri. Menurut mazhab Imam Maliki, orang yang mabuk atau pingsan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau tidak sadar dari sebagian besar waktu puasa, maka puasanya tidak sah. Tetapi kalau tidak sadar hanya setengah hari atau lebih sedikit dan mereka sadar pada waktu niat dan berniat kemudian jatuh pingsan atau mabuk, maka mereka tidak diwajibkan mengganti puasa. Waktu niat puasa menurut mazhab Imam Maliki yaitu dari maghrib sampai fajar. Menurut mazhab Hanafi, orang yang pingsan adalah seperti orang gila, dan orang gila atau hilang akal itu selama 1 bulan Ramadan penuh, maka dia tidak diwajibkan mengganti saat sudah siuman. Tetapi kalau gilanya itu hanya setengah bulan dan hari sisanya ia sadar, maka dia tetap harus berpuasa dan wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan. Menurut mazhab Hambali, bagi orang yang mabuk atau pingsan wajib menggantinya apapun penyebabnya, baik dari dirinya sendiri, dipaksa ataupun tidak disengaja. Menurut mazhab Imamiyah,
hanya bagi orang yang mabuk saja yang wajib mengganti puasanya, baik karena perbuatan sendiri atau tidak. Tetapi bagi orang pingsan, tidak diwajibkan mengganti puasanya sekalipun pingsannya sebentar. Demikian penjelasan mengenai rukun dan syarat puasa yang juga berlaku untuk puasa fardu, seperti di dalam Ramadan. Saat menjalankan suatu ibadah, sudah seharusnya memiliki dasar atau panduan, agar ibadah yang kita jalankan memang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mengenai perbedaan pendapat antar mazhab dan ulama, bahkan golongan tertentu, selama memiliki dasar yang kuat, kita harus bisa bersikap dengan bijaksana serta saling menghormati dan menghargai.